Perkenalkan diri saya. Wah, gimana nih kabarnya teman-teman semua? Nggak terasa ya, ini mungkin menjadi kelas yang terakhir dan sesi akhir juga pada kegiatan kali ini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat nih. Nah, Mbak Fikria, mungkin sebelum kita masuk nih, nah kita boleh dong ngobrol-ngobrol sedikit nih Mbak Fikria. Boleh, boleh, boleh. Oke, Mbak Fikri, kira-kira menarik nggak sih? Kenapa sih PPI Dunia ini harus buat kelas legalisasi? Menurut Mbak, bagaimana nih? Sejauh ini antusias teman-teman saya lihat ini sangat menarik sekali, Mbak ya. Iya, benar banget. Sangat-sangat menarik. Apalagi tadi juga udah dibahas mengenai pemahaman MOU-nya. Terus juga tadi juga antusias teman-teman untuk bertanya tuh, wow, lumayan bagus sekali. Dan juga tadi di sela-sela materi juga kan ada pertanyaan sedikit-sedikit. Terus juga antusias dari teman-teman tuh luar biasa banget. Benar, Itu benar, sih, benar. Kak. Ini memang kalau kalau PPI Dunia buat kegiatan itu, Mbak, itu memang luar biasa banget gitu kan. Bahkan narasumbernya juga bukan narasumber yang sembarangan ya, Mbak. Tetapi juga kita Iya, menghadirkan benar. orang-orang strategis gitu kan untuk sama-sama belajar nih. Nah, terkhususnya di PPI Dunia Sekolah Hukum. Jadi memang saran juga nih teman-teman, mudah-mudahan nanti ketika teman-teman berkesempatan untuk kuliah di luar negeri, maka pilihlah wadah yang tepat. Salah satunya adalah PP Dunia gitu ya. Kita bisa banyak mengenal orang-orang hebat, kemudian juga berkoneksi, kemudian juga relasi dan lain sebagainya. Nah, itu juga sangat menarik sekali begitu. Dan mungkin tadi kebetulan sekolah hukum ini juga disubbidangin oleh kepala legalisasi. Di sini ada Mas Mumtaz nih dari PP Malaysia. Halo Mas Mumtaz. Gimana kabarnya Mas Mumtaz? Ini kita boleh dong Mas Mumtaz kita sharing-sharing dulu nih Mas Mumtaz sebelum kita masuk ke materi selanjutnya Mas Mumtaz. Alhamdulillah sehat walafiat. Gimana kabarnya Mas Dava? Wah, sehat-sehat pastinya Mas Mumtaz. Mas Mumtaz ini kan dari Malaysia ya Mas ya. Gimana nih kondisi di Malaysia nih? Aman ya? Wah, kondisi di Malaysia alhamdulillah sejauh ini aman ya. Apalagi kemarin setelah election yang apa namanya general election untuk presiden, kemarin kan memang sempat ada kasus di Malaysia itu minta untuk ada pemilihan ulang. Jadi memang sejauh itu yang sejauh ini menurut saya memang agak panas isu-isunya gitu. Tapi alhamdulillah kemarin udah sempat reda juga dan kemarin kita juga udah sempat nobar nonton bareng, nonton apa namanya Indonesia lawan Korea dan itu bisa menjadi pemersatu bagi bangsa kita semua setelah isu-isu pemilihan kemarin gitu. Wah, menarik nih. Pasti lagi-lagi ketika mungkin ada suatu konflik ataupun apapun itu suatu permasalahan, lagi-lagi kembalinya ke hukum ya, Mas Mumtaz ya, bener ya? Nah, memang Benar. kali ini PP Dunia ini adalah wadah yang sangat tepat sehingga kita hari ini bisa belajar bareng terkait dengan hukum nih. Terkhusus di kelas ini adalah kelas legalisasi begitu. Nah, mungkin Mas Mumtaz kita langsung saja nih berhubung juga Bapak Zaki sudah join nih. Tapi sebelum kita mulai, saya sedikit ada pantun dulu nih, Mas Mbak semuanya. Jalan-jalan ke Kota Langsa. Cakep, Cakep. Oke. Indah Nian merasuki Sukma. Sekolah hukum cakep. sungguh luar biasa, tempat kita menuntut ilmu bersama. Selamat sore teman-teman yang setia menemani dari berbagai penjuru negara. Hari ini kita akan memasuki sebuah perbincangan yang sangat menarik dan relevan, terutama bagi kita yang saat ini hidup dalam lingkungan hukum. Materi yang akan kita eksplorasi bersama kali ini adalah pengenalan pelegalan suatu organisasi, penyusunan kebijakan organisasi, serta penyelesaian sengketa dan pelegalan dalam konteks yang sangat hukum. Yang khususnya pada kelas ini yaitu kelas legalisasi. Kita seringkali melihat organisasi-organisasi besar, baik itu korporasi atau lembaga non-profit, bergerak dengan begitu lincah di tengah dinamika masyarakat. Namun, di balik kemajuan mereka, ada sebuah fondasi yang kuat dari segi hukum, yang mendukung eksistensi dan operasional mereka, di antaranya organisasi besar yaitu PP Dunia, yang sudah legal secara hukum. Dan sore kali ini, kita akan mengupas hal ini lebih mendalam. Webinar ini tidak hanya menjadi forum diskusi untuk para praktisi hukum, namun juga penting bagi para pemimpin masa depan, pengusaha, dan juga aktivis, serta untuk memahami bagaimana aspek hukum menjadi landasan penting dalam membangun dan mengelola suatu entitas.
Dengan hadirnya para ahli dan praktisi hukum yang berpengalaman dalam bidang ini, kita akan memperoleh wawasan yang lebih mendalam. Mereka akan berbagi pengalaman, studi kasus, dan strategi-strategi terbaik untuk memastikan bahwa sebuah organisasi tidak hanya berjalan, tetapi juga tumbuh secara legal dan etis. Untuk itu, izinkan kami mengundang teman-teman semua untuk bergabung dan belajar bareng dalam sekolah hukum dalam perbincangan yang sangat penting dan berharga. Di tengah kita saat ini sudah hadir tokoh yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Dr. Muhammad Reza Saripudin Zaki SHMA. Beliau merupakan sosok yang luar biasa, banyak penghargaan yang beliau dapatkan, baik nasional maupun internasional. Kemudian beliau juga menulis banyak artikel, buku, jurnal, dan serta proceeding, serta saat ini juga menjadi direktur di berbagai lembaga, di antaranya Direktur Kenangan Manis, Kolam Renang, dan Kedai, kemudian Direktur PT Rumah Imperium, Direktur Ruang Zaki Studio, dan advokat. Dan beliau juga merupakan dosen hukum bisnis di Binus University, Ketua Dewan Pakar DPN Permahi, Kabid Publikasi dan Media Center Paradi YLC. Ini luar biasa sekali. Jadi saya punya pantun dulu nih sebelum menyambut Bapak Zaki nih. Jalan-jalan ke kota Nagasaki, mengajak sahabat lebih mengasihkan. Tanpa berlama-lama lagi, kita sambut Bapak Zaki. Waktu dan layar kami persilahkan. Halo Bapak Zaki, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Mas. Selamat sore teman-teman semua. Wah, luar biasa nih. Mungkin sebelum itu saya mau ngucapin terima kasih banyak. Bapak Zaki sudah berkenan di tengah kita, mungkin di tengah kesibukan sudah mau sharing-sharing, dan mungkin supaya lebih akrab dan enak ini ya Bapak Zaki, berhubung pesertanya ini anak muda gitu kan, kira-kira lebih cocok dipanggil Bapak atau Mas saja nih? Gimana nih? Saya di kampus itu dipanggilnya Mas, AA, apa Akang, asal jangan panggil Teteh. Waduh. Oke, kalau gitu izinkan kami untuk memanggil Mas Zaki ya. Nah, jadi Iya. supaya lebih akrab juga nih. Nah, oh ya teman-teman, Mas Zaki ini juga dulu kuliahnya S1, S2-nya di UGM, kemudian juga S3-nya ngambil di Universitas Pajajaran. Jadi kalau boleh cerita sedikit nih Mas Zaki, dulu kita sama-sama penerima beasiswa juga nih Mas Zaki ya, di Rumah Iya. Kepemimpinan. Kebetulan beliau ini merupakan memang tokoh sosok yang menginspirasi nih banyak orang, beserta juga menjadi panutan nih. Terutama saya juga banyak belajar juga dari Mas Zaki. Kita kenal di suatu beasiswa dan hari ini ternyata berada di forum yang sama nih. Ini suatu kehormatan sekali nih Mas Zaki. Terima kasih Mas Zaki. Mungkin Sama-sama. gimana kesibukan saat ini Mas Zaki? Boleh diceritakan sebentar sebelum kita masuk ke materi Mas Zaki? Iya, jadi di BINUS itu memang dituntut akademisi harus juga praktisi. Jadi kalau saya itu kan background-nya hukum bisnis dan hukum internasional. Jadi secara keilmuan, saya memproduksi 5 buku ada di Gramedia, Wow. hukum dan lain sebagainya. Tapi secara praktek juga, tadi yang disebutkan itu, jadi beragam lini bisnis juga saya lakukan, dari mulai bikin studio, bikin bisnis properti, kolam renang, klinik, kos-kosan. Jadi itu yang kemudian saya jalankan. Sekarang lagi proses menuju profesor, karena kemarin sempat ditahan BINUS untuk tidak ikut pileg lagi, karena Wah. 2019 itu pernah ikut pileg jadi ketua partai, habis itu udah fokus saya ngejar profesor biar sebelum 40 tahun selesai kata gitu. Waduh. Jadi kira-kira itulah gambarannya teman-teman sekalian, dan saya yakin teman-teman jauh lebih hebat gitu di usia mudanya bisa meraih banyak prestasi baik di keilmuan maupun lainnya. Wah, luar biasa sekali Mas Zaki. Ternyata memang nggak salah ya PPI Dunia hari ini ngundang orang-orang yang luar biasa gitu. Dan mungkin kita hari ini banyak belajar nih Mas Zaki. Hari ini mohon izin, mudah-mudahan nantinya bisa kita aplikasikan juga dalam kehidupan masyarakat Mas Zaki. Amin. Baik, ini Mas langsung aja. Ya, boleh Mas Zaki. Ya, Ya, silakan. baik. Ini udah waktunya Mas Zaki nih. Baik teman-teman sekalian, ya, izin ini ini materi yang disampaikan oleh panitia untuk hari ini kita diskusikan. Memang menarik ya, karena topik ini kebetulan saya juga akan cerita tentang interaksi saya dengan dua mantan koordinator PPI Dunia secara langsung. Nanti di bagian akhir kelihatannya saya akan cerita bagaimana perkembangan proses beberapa produk hukum yang sedang diikhtiarkan oleh PPI Dunia, dan saya pikir masih jadi PR sampai sekarang. Ya, saya Zaki, tadi saya ngajar di Binus University,
Kalau banyak yang kaget mungkin kok ada hukumnya BINUS ya, ternyata kita udah sekitar berapa 13 tahun ya hukum BINUS itu, dan secara akreditasi sudah akreditasi internasional, dan sekarang malah mau mengembangkan sayap di program S2 juga di BINUS Bekasi untuk S1-nya. Teman-teman sekalian, ada pertanyaan sebenarnya perlukah PPI Dunia berbadan hukum? Nah, ini berangkat dari satu buku yang pernah saya tulis, diterbitkan oleh Kepustakaan Populer Gramedia, ini yang menerbitkan buku NKTCHI Generasi 90 dan lain-lain ya. Waktu itu nulis dengan beberapa teman-teman aktivis social entrepreneur, yang sekarang sudah ada yang jadi anggota DPR RI, itu Gamal Albin Said terpilih kemarin. Kemudian ada lagi yang bikin MySkill, itu Angga Fauzan, ya, dan lain-lain. Jadi buku ini kemudian menuntun para aktor sosial yang pada saat itu sedang tumbuh subur ya, membangun kampung halaman. Salah satu kelemahan dari organisasi atau komunitas itu adalah berpikir bahwa badan hukum tidak penting gitu. Buat mereka berkegiatan itu ya sudah rutinitas. Tapi mereka lupa bahwa hari ini dokumen itu menjadi penting untuk melakukan perbuatan hukum, melakukan upaya membangun partnership dan lain sebagainya. Jadi bayangkan kalau kemudian dia tidak punya badan hukum, maka ketika bawa proposal gitu ya, mencari menggalang dana dan sebagainya, itu dia nggak punya rekening atas nama badan misalnya. Nah, seringkali itu menimbulkan distrust dari calon partner atau calon sponsor yang ingin menempatkan dananya yang mungkin tidak kecil kepada komunitas atau organisasi. Nah, problem klasik ini yang kemudian dihadapi oleh banyak komunitas dan gerakan. Oleh karena itu, makanya kemudian buku ini menjelaskan salah satu babnya itu tentang bagaimana sih sebenarnya membangun sebuah badan hukum pada sebuah organisasi. Ini nanti teman-teman juga bisa cek di Gramedia. Nah, ini menarik ya, PPI Turki akhirnya berbadan hukum. Saya lihat kalau nggak salah dia didaftarkan di kantor notaris di daerah Sleman kalau tidak salah. Nah, ini juga menjadi penting ya, karena ketika kemudian badan hukum itu tidak terkonsolidasi dari nasional, dari pusat sampai dengan PPI kawasan, itu juga jadi menarik tuh, karena kita membayangkan misalnya notaris dari PPI Dunia itu misalnya berpusat di ibu kota Indonesia, kemarin ini Jakarta misalnya gitu, atau nanti di Kalimantan. Nah, itu juga akan terjawantahkan dengan PPI kawasan. Sehingga apa? Secara administrasi menjadi mudah. Bayangkan teman-teman, ini jumlah negara ini ada 60-an lebih misalnya gitu ya. Lalu kemudian nanti ada bicara PPI setiap negara, ada PPI kawasan, ada PPI dunia. Lalu tidak terkonsolidasi notarisnya misalnya gitu. Itu pada saat terjadi transisi kepengurusan, ketika mereka ingin mengurus soal administrasi dokumen hukumnya, itu susahnya minta ampun kita cari-cari. Yang satu di Sleman, satu mungkin di Sulawesi, satu di Jakarta, satu di mana, itu akan menyulitkan. Nah, oleh karena itu makanya memang sudah selayaknya dia punya ya, kalau di satu keluarga itu dia punya penasihat hukum, dia punya penasihat konsultan keuangan dan sebagainya, yang dia bisa secara berkesinambungan. Karena kepengurusan itu kan teman-teman cuma 1 tahun sekali kan gitu, memegang jabatan sebagai koordinator misalnya gitu kan, atau mungkin ada juga yang saya pernah lihat tuh di PPI negara itu 2 periode misalnya gitu ya. Nah itu coba untuk dikonsolidasikan sehingga tidak menyulitkan pengurus berikutnya dalam mendokumentasikan dan mengadministrasikan soal dokumen hukum ini. Nah, kenapa saya masukkan ada 3 misalnya di situ? Ada PT, ada yayasan, ada perkumpulan di situ. Karena ada satu pelajaran menarik misalnya, yang pertama kali saya saksikan itu Gamal Albin Said. Dia punya gerakan sosial di Malang yang membantu orang-orang mendapatkan pelayanan kesehatan dengan membawa sampah anorganik. Lalu kemudian dibarter dengan pelayanan kesehatan.
Nah, tapi dia nggak mungkin bisa hidup. Ya, kita perlu bahan bakar ya untuk bisa menjalankan inisiatif sosial itu. Nggak mungkin kita cuma nyari sumbangan dari kanan ke kiri, dari atas ke bawah, itu tidak membangun sustainability. Nah, akhirnya dia bikin PT. Jadi di satu sisi dia bikin yayasan, di sisi lain dia bikin PT. Nah, PT inilah yang kemudian menjadi mesin untuk melahirkan tadi itu profit oriented tadi itu, agar si inisiatif sosial yayasan ini itu bisa disuapin lah kira-kira gitu ya. Ada dana yang kemudian bisa membuat dia live gitu. Pertanyaannya, apakah yayasan itu nggak bisa bikin unit usaha? Bisa. Karena yayasan itu meskipun secara undang-undang dia nirlaba, tetapi dia tetap bisa membuat unit usaha. Contoh gampangnya adalah ya perguruan tinggi misalnya. Ada yayasan Bina Nusantara, tapi dia punya unit usaha namanya Binus University misalnya. Nah, itu yang kemudian menjadi menjadi model yang menurut saya menarik gitu. Jadi orang kadang berpikir PPI Dunia cukup yayasan gitu. Hanya satu lembaga badan hukum. Siapa bilang cukup satu badan hukum? Bisa saja nanti PPI Dunia itu selain punya yayasan, dia punya juga PT misalnya gitu kan. Karena kan jangankan ngurusin PPI Dunia kan, ngurusin badan eksekutif mahasiswa saja, itu berapa dana yang kemudian kita harus siapkan. Misalnya saya di Pradi WLC misalnya. Ini kita bulan Mei Juni akan ada kegiatan Leadership Development Program. Untuk hotelnya saja 400 juta misalnya gitu kan. Itu baru hotelnya, belum biaya-biaya yang lain. Jadi bagaimana kemudian kita bisa sustain ya, tidak sekedar dapat dana sponsor tapi juga sumber pendanaan yang memang secara mandiri kita miliki. Nah, otomatis yang orientasinya itu adalah profit, itu bukan yayasan, tapi PT. Nah, disitulah kemudian letak perbedaannya. Makanya kalau kita lihat PT, memang ada transformasi nih. Di Undang-Undang 6 2023, itu sudah dibuka ruang, menyebutnya negara itu bagi para pelaku UMKM, itu bisa membuat PT persorangan. Yang sempat saya kaji juga itu perbandingan dengan Singapura, agak menarik memang PT persorangan di Indonesia ini, karena dia sebagai pemegang saham dan dia sebagai direksi. Ada satu yang kemudian diamputasi sebagai komisaris, itu hilang fungsinya. Walaupun memang secara praktek juga agak aneh. Satu orang, dia pemegang saham, dia direksi, dan dia komisaris. Gitu ya. Itu cuma bisa dilakukan oleh seorang paus di Vatikan menurut saya, yang bisa menjalankan peran trias politika dalam satu tubuh orang, kira-kira begitu. Nah, ini yang kemudian kita bisa lihat dari perkembangan sekarang. Ada PT, ada yayasan. Yayasan ini memang dia punya struktur yang kemudian lazim diatur dalam undang-undang yayasan. Ada dewan pembina, ada dewan pengawas, ada pengurus harian, kira-kira begitu. Yang kemudian nanti dia membentuk satu organ di bawahnya, yang mungkin di situ isinya yaitu ada koordinator PPI Dunia dan sebagainya. Nah, ini otomatis jadi catatan juga, termasuk nanti perkumpulan nih, teman-teman. Perkumpulan ini ada yang berbadan hukum, ada yang tidak berbadan hukum. Tapi tentu saja kedudukan hukumnya akan lebih kuat ketika dia berbadan hukum. Karena nanti persoalan NPWP, persoalan rekening ya, dan legalitas itu menjadi jauh lebih mudah ya, dari segi administrasi dan juga pembuktian ketika dia berbadan hukum. Tapi yang kadang luput dari kita adalah karena ini kepengurusan 1 atau 2 periode atau 1 atau 2 tahun misalnya, teman-teman ini nggak menyadari bahwa ternyata itu harus diupdate secara terus-menerus. Seringkali misalnya bikinnya semangat badan hukumnya, setelah dibikin ya lalu kepengurusan ini berakhir, berganti koordinator gitu ya, dia tidak mengganti tuh, tidak melakukan amandemen terhadap atau akta perubahan terhadap dokumen yayasan misalnya gitu. Ya udah akhirnya misalnya atas nama Fulan, ya udah Fulannya terus sampai tahun-tahun berikutnya. Padahal untuk mengurus ke bank misalnya
menaruh uang, menarik uang dan seterusnya, dia harus diupdate dengan data ketua dan bendahara baru, kira-kira begitu. Karena yayasan, ketua dan bendahara baru. Begitupun juga dengan NPWP. Dia harus diupdate dengan NPWP pengurus yang baru. Tanpa diupdate, maka laporan pajak juga tidak bisa dilakukan. Nah, memang kadang-kadang orang berpikir, aduh males banget ya badan hukum karena ngurusnya ribet misalnya gitu. Atau administrasinya tidak cukup satu orang misalnya yayasan itu. Direktur juga sama gitu kan. Kenapa? Karena kan memang untuk check and balances kan. Kalau cuma satu orang itu kan fraudnya tinggi gitu. Makanya kenapa dibuat satu regulasi misalnya di perbankan itu ketua dan bendahara misalnya, atau dirut dengan direktur keuangan. Agar apa? Agar ya ini dana yang dicairkan betul-betul memang disepakati, ada approval. Atau kalau kita bikin rekening badan hukum itu di bank itu kita punya tuh alat token kan untuk kemudian verifikasi dana ini untuk ditransfer. Dan biasanya verifikasi itu 2 kali dilakukan. Karena tanpa verifikasi itu tidak bisa dilakukan proses pemindahan uang misalnya gitu. Karena ini institusi yang besar sehingga tidak mungkin dia dibuat simple. Kalau dibuat simple maka fraudnya akan tinggi. Nah, itu yang akhirnya menimbulkan kegagalan organisasi. Nah, makanya kita memang harus terbiasa. Karena begini teman-teman, toh juga nanti pada saat teman-teman bekerja, teman-teman akan menghadapi ini. Ya, ketika nanti misalnya ada yang bekerja di satu institusi, kemudian ada di bagian legal, ya kerjaan kita kan kalau litigasi ya kita akan bolak-balik ke pengadilan kan, ngurusin perusahaan kita yang digugat misalnya gitu kan. Ya, itu kan urusan hukum juga. Di mana misalnya ya direksi itu mewakili satu perusahaan di dalam dan di luar pengadilan. Itu satu hal yang pasti akan kita temukan. Jadi kalau kita terbiasa dalam komunitas dan organisasi mendisiplinkan ini, rapi dalam administrasi, saya pikir kita akan siap juga dalam dunia kerja. Gitu. Karena persoalan hukum itu akan menghinggap pada siapapun yang ambil background apapun gitu ya. Dia tidak akan mungkin misalnya hanya datang pada orang-orang yang kebetulan ngambil hukum. Tidak. Orang yang nggak ngambil hukum pun bisa aja tersandung masalah hukum kan gitu. Nah, oleh karena itu memang terbiasa kita harus mengadministrasi apapun soal ini semua. Nah, kemudian ini salah satu hal yang juga penting juga teman-teman ketahui soal apa sih isi soal ADRT ya atau anggaran dasar. Nah, saya menemukan juga ada 2 dokumen dari PPI Dunia, hasil dari simposium atau kongres, yang isinya memang ada perubahan di tahun 2019 dan tahun 2021, kalau tidak salah. Pertama, dia kan didirikan di tahun 2007 ya, lalu kemudian badan hukumnya itu ada sekitar tahun 2020 PPI Dunia itu. Dan kita lihat bahwa yang paling tinggi dari PPI Dunia itu konstitusi. Nah, ini nanti teman-teman cek aja tuh konstitusinya itu apakah anggaran dasar anggaran rumah tangga atau punya konstitusi sendiri. Lalu kemudian dia punya peraturan-peraturan ya, di dalam tata urutan hukumnya PPI Dunia, kira-kira gitu. Kalau dulu saya kebetulan pada saat di UGM itu, saya sempat jadi ketua senat mahasiswa, pernah presiden partai mahasiswa juga, belajar tentang kenapa misalnya dulu di Badan Eksekutif Mahasiswa UGM itu ada nomenklatur presiden mahasiswa, ada nomenklatur Menko, menteri dan seterusnya. Bahkan ada partai mahasiswa. Jadi pada tahun 98 itu awal-awal ketika UGM pada saat itu menerapkan sistem miniatur pemerintahan. Jadi yang di nasional kemudian diterapkan di kampus. Bahkan sebelum tahun 98 itu sebenarnya shadow kabinet itu dibuat dalam rangka untuk menjadi penyeimbang dari pemerintah asli di nasional. Itu maksud awalnya. Kenapa ada presiden mahasiswa, ada wakil presiden misalnya, ada menteri, menko, dan seterusnya. Nah, sampai kemudian kita juga membuat produk hukum namanya undang-undang misalnya. Dulu saya ingat betul ya,
UGM itu pernah nggak ada ospek lama ya, ospek universitas. Lalu kemudian saya sempat wakil presiden mahasiswa dan rektor UGM-nya waktu itu Profesor Pratikno ya, yang jadi Menteri Sekretaris Negara. Jadi kami berdua itu menyusun tuh bagaimana ospek universitas itu bisa kembali lagi ada di UGM. Dan akhirnya kita membuat satu undang-undang pada saat itu di level Badan Eksekutif Mahasiswa yang kemudian akhirnya sekarang dikenal dengan ospek Palapa itu ya di UGM itu. Nah itu yang kemudian menjadi salah satu opsi ya. Apakah kemudian istilah undang-undang itu akan juga masuk di dalam PPI dunia ya. Itu kebijakan politik dari teman-teman. Nanti akan seperti apa. Kalau dalam yayasan itu memang agak lebih kompleks. Kita lihat isi anggaran dasarnya dibandingkan dengan ormas misalnya ya, atau perkumpulan misalnya. Contoh perkumpulan yang saya pikir bisa jadi role model. Ada di Bandung ya, kalau ada di sini orang Bandung, itu ada Bandung Creative City Forum yang dulu sempat dibuat oleh Kang Emil ya, Ridwan Kamil. Kemudian BCCF ini berkembang, saya lupa tahun 2013 kalau tidak salah. Waktu itu saya ikut membidani lahirnya Indonesia Creative Cities Network, ya, ICCN. Waktu itu pada saat konferensi Asia Afrika di Bandung juga. Nah, dari satu perkumpulan di tingkat kota, lalu kemudian dia menjadi tingkat nasional dan mendorong akhirnya banyak kota-kota di Indonesia itu masuk dalam daftar UNESCO. Setelah itu yang saya tahu terakhir ada Ambon sebagai kota musik. Ya, Bandung sudah waktu itu masuk juga sebagai kota kreatif ya di UNESCO. Jadi ini contoh ya, perkumpulan yang dibentuk tapi punya implikasi sampai tingkat dunia, apalagi teman-teman PP dunia, harusnya implikasinya sudah clear tuh, pasti dunia kan gitu. Nah ini di level kota, lalu kemudian dia menjamah level yang bahkan masuk dalam organisasi internasional yang tidak kaleng-kaleng, UNESCO gitu ya. Nah ini contoh bagaimana perkumpulan yang dibentuk atas dasar kebetulan kesamaan visi. Walaupun isinya BCCF itu lebih dari 45 komunitas setahu saya. Ada anak geng motor di sana, ada anak desain, ya, ada anak fotografi, macam-macam. Mengkonsolidasikan hobi yang berbeda, tapi kemudian melahirkan satu karya yang luar biasa menurut saya. Nah, ini yang menurut saya tadi ya, catatan penting soal direktori hukum. Karena saya juga buka nih website PPI Dunia ya. Saya harapkan sih ada satu direktori hukum di dalam website PPI Dunia itu. Seperti teman-teman itu, teman-teman hukum terutama ya, membuka misalnya BPHN misalnya, atau di Kementerian Hukum dan HAM. Sehingga kita mau cari peraturan terbaru dari PPI Dunia dari tahun 2020 misalnya sampai dengan sekarang tahun 2024 itu ada semua, ya kan? Jadi ketika membuat itu menimbang, mengingat dan seterusnya itu nggak ada ahistoris gitu. Dan dia juga harus punya server yang aman. Nah tiba-tiba websitenya hilang datanya semua, ya kan? Nah itu penting kenapa? Karena tanpa itu maka kita menjadi sulit dalam membuat sebuah produk hukum yang tidak lengkap gitu. Bayangkan kalau negara kita itu juga tidak punya kemampuan dalam membangun direktori hukum yang baik, bisa kacau itu. Karena itu kan implikasinya bagi ratusan juta orang gitu ya terhadap satu produk hukum itu sendiri. Dan secara riset, penelitian itu juga menimbulkan kekacauan ya ketika kemudian ada beberapa produk hukum yang hilang di situ. Nah, ini makanya kemudian penting kiranya produk hukum ini juga bisa diadvokasi. Karena kalau dia cuma menjadi etalase bagi PPI Dunia, sekedar dipajang di website, tanpa kemudian berbunyi pada teman-teman mahasiswa, pelajar di luar negeri, maka ya saya pikir itu juga tidak akan menjadi daya tarik orang untuk mempelajari bagaimana sih produk hukum dari PPI Dunia. Karena nggak ada yang punya implikasi langsung kepada saya misalnya begitu. Nah ini yang kemudian harus diperbaiki. Ini satu proses yang menurut saya sempat digaungkan, jangan-jangan sebelum Mas Farouk juga sudah disampaikan ya.
Tapi yang pasti saya tadi bilang ada 2 koordinator PPI Dunia yang kemudian saya secara langsung terlibat membantu ya proses diskusi dan sampai bertemu dengan DPR RI pada saat itu. Yang pertama Mas Faruk ya, Mas Faruk waktu itu saya temukan dengan Komisi 1 DPR RI, Mas Prananda Surya Paloh pada saat itu untuk membicarakan soal ini karena ini pada saat itu bagi teman-teman PPI Dunia ada di ranah Komisi 1 ya luar negeri. Tetapi mungkin nggak di komisi lain, mungkin aja komisi 10 misalnya pendidikan itu bisa jadi. Artinya saya pikir jangan mengunci satu komisi untuk memperjuangkan RUU ini. Jadi kita kalau punya relasi yang baik dengan lintas komisi, terutama 1 dan 10, itu jauh lebih optimal karena kita punya banyak peluang untuk mendorong ini lebih cepat, misalnya begitu. Nah, yang kedua dengan Ahyar, waktu itu kita sempat diskusi juga, kita podcast waktu itu membahas soal perkembangannya sudah sejauh mana kira-kira begitu ya RUU Perlindungan Pelajar Indonesia di luar negeri. Memang dukungan secara politis itu bahkan sudah levelnya sampai Bambang Susatyo gitu ya. Bahkan di tahun 2024 ini juga ada semacam harapan dari teman-teman pelajar di luar negeri. Semoga pemimpin terpilih di tahun ini itu bisa mendorong percepatan ini menjadi undang-undang. Karena memang problem di luar negeri itu banyak sekali. Tidak hanya soal kekerasan seksual misalnya, tapi juga banyak yang kemudian akhirnya tidak sanggup bertahan hidup hingga meninggal dunia. Belum kasus konflik di beberapa negara, terutama Timur Tengah ya. Masalah tindak pidana perdagangan orang, dan masih banyak lagi sebenarnya. Nah, ini yang kemudian mungkin teman-teman sudah memahami ya, kenapa kemudian peraturan yang disebutkan di dalam anggaran dasar PPI Dunia, karena implikasinya itu bersifat umum. Ya. Kalau keputusan itu mungkin ada anggota PPI Dunia yang bermasalah, lalu kemudian dia diberikan sanksi misalnya gitu ya. Jadi individual, konkret dan final. Jadi dua-duanya mungkin nggak ada. Ya mungkin saja ada. Tinggal kemudian bagaimana kebutuhan dari PPI Dunia, produk mana yang mau dikeluarkan, peraturan atau keputusan, kira-kira begitu. Nah ini satu hal yang menurut saya penting ya, karena setahu saya tuh ini isu walaupun tidak kaitannya dengan PPI Dunia, tapi ini sempat jadi viral kemarin, Verenjob di Jerman. Kebetulan BINUS itu salah satu kampus yang mengirimkan itu, dan saya kebetulan menjadi salah satu supervisor dari anak yang pergi ke Jerman itu. Memang ada macam-macam cerita, ada yang positif, ada juga yang kurang baik lah kira-kira, karena mereka itu dari informasi yang kita dapatkan, beberapa itu menjadi pekerja kasar gitu ya. Ada yang kerjaannya itu mengaduk coklat sampai tangannya itu lecet gitu, luka ya, dan waktunya tidak manusiawi gitu ya. Dan masih banyak lagi cerita tentang itu. Akhirnya kemudian terjadi perang tidak hanya di proses yang nyata, tapi di sosial media, bahkan mereka menggunakan buzzer untuk melawan pemerintah Indonesia di Jerman pada saat itu, terutama Polri. Nah, akhirnya kemudian ini meluas informasinya dan akhirnya ditangani. Orang-orang yang bertanggung jawab sudah mulai diproses secara hukum, tetapi persoalannya teman-teman, tidak semua kasus hukum di luar negeri itu bisa ditangani oleh PPI Dunia sendiri. Itu poinnya, nggak mungkin. Kenapa? Ini soal legal standing. Ini soal legal standing. Jadi institusi itu sudah di-plotting sebenarnya. PPI Dunia itu ranahnya di mana gitu ya. Nah, ini bagusnya membangun relasi misalnya dengan Pradi. Ya. Dia punya lisensi misalnya untuk melakukan advokasi ya. Dia bisa mendapatkan surat kuasa dari PPI Dunia atau mungkin dari korban untuk memproses ya, menuntut hak-haknya misalnya begitu ya.
atau Komisi 1 DPR RI yang memang ini mitra dari pemerintah ya. Jadi jangan sampai kemudian Komisi 1 DPR RI ini urusan luar negerinya ini yang sangat jauh dari urusan penduduk Indonesia di luar negeri, terutama para pelajar. Karena jumlahnya itu kan lumayan ya, para pelajar di luar negeri ini. Sehingga membangun relasi itu secara berkesinambungan itu penting agar kita itu tidak seperti orang yang kebingungan ketika menghadapi situasi apapun di luar negeri. Jadi kita udah ada hotline misalnya. Kalau sekarang itu Pradi sudah mengembangkan aplikasi perkara namanya. Itu dibangun oleh Yakub Hasibuan, anaknya Prof. Otto Hasibuan ya. Jadi itu sangat memungkinkan nanti kalau teman-teman PPI Dunia ingin membangun misalnya relasi atau MOU dengan aplikasi perkara, itu nanti saya akan bantu dengan Bang Yakub ya Hasibuan, agar kemudian nanti perkara itu juga sudah bisa menjangkau untuk kebutuhan teman-teman pelajar Indonesia di luar negeri. Jadi ini tawaran konkret menurut saya, karena saya kebetulan di Pradi dan saya juga partnership di Pradi itu dengan Bang Yakub gitu ya dalam urusan seperti ini. Sehingga ini tawaran konkret nanti saya akan sampaikan agar teman-teman juga bisa mendapatkan fitur yang nggak perlu modal besar gitu ya, cukup membangun MOU dan kemudian nanti kita bangun tuh, karena Pradi juga ada urusan luar negeri juga, sehingga itu juga mungkin akan sedikit banyak ya memberikan alternatif solusi bagi permasalahan hukum di luar negeri. Saya pikir itu teman-teman sekalian sebagai pengantar dari saya. Semoga sedikit banyak ini bisa memberikan pemahaman soal bagaimana organisasi, terutama PPI Dunia, untuk bisa ke depan mulai memperhatikan masalah aspek legalisasi organisasi. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Mas Zaki atas materinya yang sangat luar biasa sekali. Jadi menambah wawasan juga nih untuk kita semua. Mungkin teman-teman selanjutnya kita buka sesi untuk diskusi. Dan ini udah ada yang raise hand nih Mas Zaki. Jadi nanti sistemnya mungkin ketika penanya memberikan pertanyaan, nanti boleh langsung dijawab ya Mas Zaki ya. Oke. Baik, oke Mbak Salisa. Ya dipersilakan, mungkin boleh untuk dihidupkan kameranya. Kemudian diperkenalkan dari mana. Ya, silakan Mbak Salisa. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Mohon maaf, sebelumnya saya nggak bisa on cam. Perkenalkan, saya Salisa. Saya mahasiswi Magister Ilmu Hukum UGM. Salam satu alma mater, Mas Zaki. Saya punya 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama itu, apa kendala yang mungkin pernah dihadapi dalam proses legalisasi organisasi dan bagaimana cara mengatasi kendala tersebut? Nah, yang kedua itu, kebetulan saya juga pernah kerja menjadi staf notaris, Mas. Saya terlibat dalam pendirian akta yayasan dan juga akta PT. Tapi ternyata setelah saya menelusuri beberapa literatur, ternyata bisa perubahan status hukum dari yayasan menjadi PT. Nah, menurut saya ini suatu hal yang menarik, mungkin karena saya belum pernah mendirikan akta yang seperti itu. Salah satunya mungkin ada satu contoh di Kota Pangkal Pinang, yaitu Yayasan Rona Pangkal Pinang yang kemudian berubah menjadi PT Rona Pangkal Pinang. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah akta pendirian yayasan tersebut tidak berlaku lagi karena sudah terjadi perubahan status hukum, sehingga yang berlaku adalah akta pendirian PT-nya? Mungkin seperti itu, Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Salisa atas pertanyaannya. Tadi ada 2 pertanyaan, Mas. Yang pertama terkait dengan kendala, ya selama proses pelegalan bagaimana, kemudian terkait dengan perubahan status hukum dari yayasan ke PT. Nah, ini kira-kira bagaimana statusnya? Silakan Mas Zaki. Ya, salam kenal Mbak Salisa nih. Di mana, di Jakarta apa di Jogja itu Mbak UGM? Saya MIH Yogyakarta, Mas. Oh iya, juga ya. Kalau di Jakarta atau di Manggarai itu ya, banyak juga tuh teman-teman di sana. Baik Mbak, terima kasih tadi. Yang pertama itu kendalanya bagi organisasi yang paling klasik adalah mereka itu dana nggak ada sebenarnya. Ya, walaupun ngurus yayasan itu ada dana yang disiapkan 10 juta dalam rekening koran dan
jasa notaris itu misalnya sekitaran 5 juta rupiah misalnya gitu, seringkali mereka balik kanan tuh ketika bicara itu. Nah, tapi kan ada proses yang seringkali dibantu oleh notaris sendiri untuk membuat surat pernyataan bahwa nanti suatu saat itu nanti akan di drop itu dana agar kemudian secara formil itu tetap terpenuhi syarat-syarat itu. Jadi banyak akhirnya cara untuk kemudian membuat proses itu tidak berhenti gara-gara persoalan dana, ya. Karena dari sisi pengalaman, ini kan organisasi atau komunitas ini banyak yang mereka belum bekerja, para foundersnya, sehingga kemudian masalah itu menjadi masalah paling utama sebenarnya. Yang kedua adalah ini saya cerita juga ya, ada yang orang bikin yayasan tapi programnya nggak jalan, dia cuma jadi tempat cuci uang. Ada juga yang sudah jalan tapi yayasannya nggak ada gitu. Ini dua hal yang sering ditemukan tuh dalam aktivisme di lapangan. Mana yang lebih baik? Ya menurut saya ya lebih baik ketika dia sudah aktif dan dia segera melegalkan organisasinya menjadi badan hukum, karena ketika dia sudah berbadan hukum maka opportunity untuk dia tumbuh itu lebih besar dibandingkan dia mempertahankan posisinya sebagai organisasi non formal, karena otomatis urusan-urusan membangun relasi dengan pihak ketiga dan seterusnya itu akan jauh lebih mudah dibandingkan dia bertahan dengan posisi non formal tadi itu. Nah, kendala berikutnya adalah soal pelaporan tuh. Biasanya kalau sudah jadi badan hukum, laporan pajak itu jadi kendala. Zaman dulu saya bikin yayasan, itu masih harus datang ke kantor tuh, laporan pajak. Kalau sekarang sudah bisa online semuanya gitu ya. Bahkan kalau memang betul-betul super sibuk ya kita punya konsultan pajak yang biayanya mungkin bisa disesuaikan dengan kantong kita gitu ya, tergantung relasi kita. Itu memudahkan juga gitu ya untuk laporan. Karena kan memang ada denda yang kemudian diberikan kalau kemudian kita tidak laporkan, meskipun nihil ya, gitu ya. Nah, ini salah satu kendala yang saya dengar dari teman-teman yang punya badan hukum. Wah, aku males nih laporan pajak dan seterusnya. Itu kendala yang kemudian dihadapi. Tapi memang mengadministrasikan soal laporan itu penting ya, karena toh juga kita secara pribadi yang sudah bekerja bahkan belum bekerja pun itu punya kewajiban secara individual melaporkan pajak itu. Dan sebenarnya ini soal bagaimana kita mau men-spare waktu saja untuk menyelesaikan itu. Bahkan kalau pemerintah sudah bangun dengan fitur online-nya, itu memudahkan. Tapi bagi yang betul-betul nggak bisa nggak ngerti accounting segala macam itu memang ya mau nggak mau harus ketemu sama orang-orang Kemenkyu lah kan, berhadapan langsung untuk dibantu ya pelaporannya dan seterusnya. Kemudian di dalam yayasan itu kedudukan yang paling utama, paling powerful itu memang Dewan Pembina ya, Ketua Dewan Pembina ya. Itu paling powerful karena dia bisa mengangkat Dewan Pengawas, memberhentikan juga sama, mengangkat dan memberhentikan para pengurus harian. Jadi kalau mau cari posisi itu memang Ketua Dewan Pembina. Nah, persoalannya adalah untuk duduk di posisi-posisi yayasan itu tidak ada istilahnya itu kalau bisnis keluarga itu atau yayasan keluarga itu anaknya akan otomatis melanjutkan orang tuanya ketika sudah tidak ada misalnya. Itu nggak ada. Saya pernah satu kali itu menjadi ahli di kasus pengadilan tentang sengketa yayasan di Lampung. Jadi itu universitas swasta tertua dan terbesar di Lampung. Konflik soal yayasan pada saat itu. Jadi intinya adalah mereka berpikir bahwa kalau orang tua yang meninggal sebagai pengurus yayasan, anaknya otomatis gantiin. Padahal nggak gitu konsepnya. Konsepnya adalah ada musyawarah untuk menentukan. Jadi kalau kita ingin mengamankan itu memang dibangun oleh keluarga, maka ya tempatkanlah itu keturunan itu di posisi anggota Dewan Pembina. Itu jauh lebih aman. Jadi
ketua yayasan itu nggak strategis sebenarnya dibandingkan ketua Dewan Pembina Yayasan. Ini tambahan informasi aja terkait dengan yayasan. Kalau di PT kan pasti pemegang saham gitu ya. Itu pun harus mayoritas. Kalau minoritas ya selama dia bisa bergabung jadi mayoritas ya oke lah gitu kan. Tapi yang pasti kan dia prinsipnya kan one share one vote kan. Siapa sahamnya lebih gede maka dia vote-nya lebih besar gitu. Dan dia bisa mempengaruhi kebijakan perusahaan. Nah, ketika kemudian kita bicara soal peralihan status ya, kita ini kan memang di dalam proses di notaris itu punya histori ya. Ini dulunya misalnya tadi yayasan tiba-tiba jadi PT, histori itu yang kemudian kita lihat. Artinya kalaupun nanti satu hari ada sengketa, maka kita bisa katakan bahwa oh iya ini ada histori yang clear. Sama kayak yayasan, jangankan dari yayasan ke PT, yayasan aja berubah kepengurusan itu pasti kantor pajak akan minta mana akta pendirian, mana akta perubahan. Nah, akta perubahan juga bisa lebih dari satu kalau dia memang sudah melakukan perubahan beberapa kali kan gitu. Itu dia cek betul dokumen aslinya kan. Jangan sampai kemudian nanti dia melakukan kesalahan, ada nama yang berbeda dimasukkan karena secara administrasi itu pemerintah nih kayak kantor pemerintahan hukum dan HAM, ya AHU ya gitu ya, dan pajak dan lain-lain, bahkan notaris itu kan sering digugat di pengadilan gara-gara dia lalai kan gitu. Jadi kok bisa misalnya waktu itu saya kasus apa ya, BLBI itu saya pernah di Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi ada seorang direksi mau dirampas hartanya gara-gara kasus BLBI. Padahal yang melakukan perjanjian pada saat itu bukan dia pada saat menjadi direktur, tetapi sebelumnya. Kok bisa si Satgas BLBI menggunakan akta perusahaan ini yang tidak tepat lah intinya begitu, sehingga mengorbankan orang lain yang kemudian harus ikut bertanggung jawab terhadap masalah itu. Padahal yang melakukan perbuatan hukumnya bukan dia. Nah ini kan jadi persoalan, ya kan? Akhirnya kemudian dipersoalkanlah di Pengadilan Tata Usaha Negara untuk dibatalkan di sana. Nah ini kendala-kendala yang kemudian juga sering kita hadapi dan kita juga harus memahami bahwa peralihan dokumen itu memang menjadi penting yang tadi saya katakan direktori hukum, karena kalau ada satu dokumen yang hilang itu implikasinya juga besar sebenarnya. Implikasinya besar karena masalah hukum itu kan masalah pembuktian, ya kan, bukan masalah yang lain-lain gitu, masalah pembuktian. Nah ketika bukti itu hilang ya sudah, ya kan, apakah kita jadi lebih kuat atau kita jadi lebih lemah ya tergantung posisinya siapa kita di kasus itu kan. Gitu mungkin jawaban dari saya, Mbak Salisa. Oke, baik. Terima kasih Mas Zaki atas jawabannya. Bagaimana Mbak Salisa? Kira-kira sudah puas atau ada yang ingin ditambahkan lagi Mbak Salisa? Baik. Jadi kesimpulannya gimana Mas? Yang berlaku itu apakah akta pendirian yayasan yang masih berlaku atau akta PT yang berlaku atau memang justru ada akta perubahan gitu karena ada perubahan status? Ya mungkin belum clear di situ. Oh iya. Jadi ketika kita bicara soal perubahan dari yayasan dan PT, maka yang kemudian dia bisa kita anggap eksis adalah dokumen terbaru. Jadi yang dianggap ada itu eksis adalah PT-nya. Sehingga ketika kemudian dia menganggap ini yayasannya masih bisa aktif misalnya gitu ya, nah itu udah nggak bisa lagi karena sudah ada akta perubahan. Misalnya itu bisa dilakukan ya, ada terobosan dari yayasan ke PT misalnya gitu ya. Itu pun juga kalau bicara tadi tuh yang PT persorangan, kalau dia modal usahanya sudah di atas dari kriteria UMKM itu maka dan juga orangnya lebih dari satu jadi dua, maka dia juga harus berubah itu dari PT persorangan menjadi PT yang biasa. Nah itu pun juga nanti ada perubahan kan gitu. Sehingga mana yang kemudian dianggap berlaku, yang dokumen paling terbaru. Gitu. Oke, baik.
Gimana Mbak Salisa? Sudah cukup ya mungkin ya? Sudah cukup Eh, jelas ya? ya Mas, baik. Terima kasih Mas. Terima kasih Oke, banyak baik. Mbak Terima Salisa, kasih. sukses. Ya, terima kasih Mbak Salisa. Mungkin kita lanjut ke untuk penanya kedua, Mas Zaki. Ini ada Mbak Turfatul Atiyah. Ya, kepada Mbak Atiyah, waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Dava. Mungkin terima kasih atas pemaparan dari Mas Zaki ya, sangat menarik dan luar biasa begitu. Jadi yang saya ingin tanyakan itu ada dua, Mas Zaki. Jadi yang pertama itu eh, apa sih pentingnya kita sebagai di situ kita menjadi pengelola badan hukum begitu, misalnya kita sebagai pengurus koperasi, kita sebagai pengurus istilahnya badan usaha milik desa begitu. Menurut pandangan Mas Zaki untuk kita bisa mengelola badan usaha tersebut, apakah kita harus mengetahui secara struktur bentuk 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 secara hukum begitu? Apakah kita harus memang selalu belajar begitu terkait tentang pengelolaan hukum ini terkait dengan badan hukum seperti itu? Nah, yang kedua itu terkait kita untuk dapat mengelola badan hukum tersebut terkait laporan keuangan yang transparan begitu, kan laporan keuangan tersebut kan sangat sensitif begitu. Nah, apakah laporan keuangan ini jika tidak transparan itu akan menimbulkan akibat hukum yang parah atau seperti apa menurut pandangan Mas Zaki begitu? Terima kasih, Mas Zaki. Siap, Oke, terima baik. kasih. Terima kasih Mbak Atiyah. Gimana Mas Zaki? Sudah Ya, jelas pertanyaannya? oke, sudah jelas. Yang pertama Oke. itu eh, terkait dengan apa ketika kita jadi pengelola dari sebuah badan hukum, itu sebenarnya kita harus clear dulu sebelum menerima posisi-posisi tertentu. Kita tahu fungsi tugasnya di mana, hak dan kewajibannya sejauh mana. Kita banyak menemukan orang tuh bangga dengan istilah direktur misalnya. Dalam institusi yang besar yang penuh dengan resiko, seorang direktur ini jangan dianggap hanya sekedar label jabatan. Di balik dari itu ada resiko besar dan tanggung jawab besar, ya kan? Saya satu kali itu diminta oleh, mungkin ada yang pernah makan di restoran Daking ya. Saya pernah diminta jadi ahli dari restoran Daking ini. Dia satu keluarga di penjara di Barreskrim. Sampai adiknya yang kerjaannya cuma main PS itu masuk penjara juga. Dan di penjara dia main PS juga. Lihat langsung gitu. Jadi gara-gara apa? Namanya masuk dalam akta notaris di perusahaan. Padahal dia nggak ngapa-ngapain, tapi namanya masuk gitu. Jadi ketika kemudian ada resiko hukum, dia ikut juga menanggung akibat itu kan. Nah, ini dia melawan waktu itu investor Jepang yang di backup sama Yakuza. Saya waktu itu jadi ahli hukum perdatanya. Dan untungnya bebas. Saya waktu itu sih udah ini sih, udah hopeless sebenarnya karena ada bumbu-bumbu percintaan juga di sana, ya kan? Karena apa? Istrinya yang punya restoran Daking ini kan anaknya yang punya Mayora kan gitu. Terus kemudian ada kayak film drakornya lah, ada perempuan mudanya sih. Kata saya ini kalah nih kata saya. Udah dihajar Jepang, dihajar juga sama Mayora kan gitu. Tapi untungnya bebas satu keluarga. Nah itu contoh. Dan saya ketemu dengan beberapa klien itu, mereka rata-rata tuh bisnisnya ada 70 lebih perusahaan dan sebagainya. Sampai mereka bilang kadang begini, ikut sidang tuh. Wah, ini saya beres sidang ini saya sarjana hukum dia bilang gitu. Karena dia baru tahu ternyata oh ya penting juga ya punya konsultan hukum itu. Karena sekaya apapun orang itu yang saya temukan itu ya, mereka ternyata mengelola bisnis mereka itu dengan cara-cara keluarga, cara-cara keluarga. Ya udah percaya, ya udah ini. Dia nggak bikin tuh yang namanya kontrak, dia nggak bikin tuh lo direksi dibagi atas apa dalam anggaran dasar. Oh ada direktur operasional, keuangan, ada apa, tanggung jawabnya di mana, ya dan seterusnya gitu. Dia nggak ngerti yang gitu-gitu. Nah ketika tersandung kasus, nah barulah mereka, oh ternyata begini begitu dan sebagainya. Jadi konsultannya itu sebatas konsultan keuangan. Dia pikir dia nggak akan nemuin masalah hukum. Padahal ya hari ini dia sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, besoknya mungkin sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan seterusnya. Belum lagi nanti lintas kota yang restoran Daking itu sampai di Singapura saya. Itu perkaranya itu di apa lembaga arbitrase Singapura. Nah, jadi kita menunjukkan bahwa ya bahkan orang yang punya kekayaan yang kita anggap ini sultan aja
itu hidupnya juga nggak tenang-tenang juga gitu. Urusan hukumnya banyak. Gara-gara apa? Dia tidak mengelola institusinya dengan pengelolaan hukum yang benar. Ini contoh real apa yang kita hadapi. Jadi kita pernah dengar juga misalnya salah satu direktur Pertamina yang yang kemudian didakwa melakukan tindak pidana korupsi, tapi kemudian akhirnya dia bebas dengan satu doktrin namanya business judgment rule, yang karena kebijakan maka dia tidak bisa dipidanakan gitu. Tapi mungkin itu dari sekian kasus yang dia bisa lolos, ya kan? Selebihnya kan enggak gitu. Nah makanya nggak main-main jadi direktur institusi besar, salah kebijakan bisa masuk ya pakai rompi oren kan gitu. Belum lagi soal tindak pidana pencucian uang. Dulu zaman Orde Baru ya, Yayasan Super Semar yang dianggap misalnya menghimpun dana-dana korupsi gitu kan. Nah kita juga tahu lah bagaimana kemudian misalnya dana-dana pencucian uang di beberapa startup yang dimainkan lewat badan hukum namanya koperasi misalnya gitu. Kan kita tahu juga yang kayak gitu-gitu kan. Nah jadi bagaimana kita itu juga menggunakan institusi badan hukum tadi itu sesuatu yang legal, ya kan? Ya mungkin ilegal tapi backingannya kuat ya nggak tahu juga kan gitu. Ya kita bicara fair lah ya, bahwa ini jangan sampai kemudian menyebabkan di kemudian hari itu terjadi disfungsi dari badan hukum itu sendiri. Lalu kemudian yang pertama kan tadi ya soal fungsi dan sebagainya. Yang kedua itu tadi apa Mbak Atia tadi? Laporan keuangan, Pak. Ya, Mas. laporan keuangan, benar. Jadi laporan keuangan itu sebenarnya ada banyak ragam ya. Artinya kita itu memang nggak boleh menganggap, kadang-kadang gini lah, ini bisnis kita gitu ya. Udahlah gitu. Bahkan beli sabun pembersih lantai pun tidak kita catat gitu. Kadang-kadang begitu. Kita menganggap nih bisnis gua dan pemiliknya tunggal. Itu penyakit kita tuh. Sehingga kita tidak mengadministrasikan itu. Padahal untuk kita mendapatkan pinjaman misalnya, untuk kita mendapatkan dana segar gitu ya, untuk kita mengatakan bahwa bisnis kita sehat, ya itu buktinya dari laporan keuangan. Tapi ingat, apakah laporan keuangan itu bisa dimain-mainkan? Bisa. Pernah tahu cerita Garuda Indonesia yang dia ini dapat dana bailout atau Garuda Indonesia waktu itu IPO, initial public offering. Nah, biasanya ada dua alasan kenapa perusahaan itu melakukan IPO. Yang pertama itu memang dia mengalami financial bleeding kan, pendarahan keuangan. Maka dia melakukan IPO, ya kan? Atau yang kedua memang dia bagus dan dia ingin tumbuh gitu ya. Nah, Garuda Indonesia pada saat itu setelah IPO justru yang terjadi tidak tumbuh, malah kemudian bermasalah. Sempat ada laporan keuangan yang katanya sehat, positif, bagus. Tapi kemudian tiba-tiba terjadi situasi keuangan di internal yang anjlok. Ada apa nih? Setelah diaudit apa yang terjadi? Ternyata direktur keuangannya melakukan laporan keuangan palsu. Seolah-olah bagus padahal nggak bagus. Dan artificial transaction itu banyak sekali sebenarnya ya dilakukan. Ya, kadang cari angel investor juga caranya dengan cara itu kan membuat satu laporan keuangan itu yang seolah-olah bagus, besar, padahal uangnya itu aja yang diputar gitu kan. Nah, ini yang membuat akhirnya kita ini bikin bisnis yang yang semu sebenarnya gitu, fana, nggak jelas sebenarnya. Dan itu juga pada akhirnya akan rapuh juga karena dia tidak real kan gitu. Nah, ini yang kemudian harus kita aplikasikan. Walaupun itu bisnis kita yang kuasai sendiri, itu bisnis kita, pastikan dia teradministrasi dengan baik. Karena tentu saja kita pengen kan ke depannya itu dia bisa mengalami performa yang semakin baik, dan itu dimulai dari kemampuan kita dalam administrasi itu semua. Termasuk sekarang misalnya alat transaksi pembayaran yang sudah banyak fitur gitu ya,
itu membantu kita dalam membuat laporan keuangan. Jadi manualnya dilakukan, digitalnya dilakukan, dan itu dalam rangka untuk menekan ya potensi fraud yang kemudian dilakukan oleh siapapun yang menjadi tim di dalam institusi itu. Saya pikir itu mungkin. Oke, baik, terima kasih Mas Zaki. Gimana Mbak Tia, sudah cukup jelas? Sudah sangat jelas. Terima kasih Mas Zaki. Ya, Siap, sama-sama. oke. Dan mungkin ini pertanyaan terakhir ya Mas ya, ini ke Mbak Avita, jadi mungkin setelah ini kita bakalan nanti closing. Ya, oke Mbak Avita, silakan Mbak Avita diberikan kesempatan untuk bertanya ke Mas Zaki. Oke, terima kasih banyak atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Vitani Pitaloka dari Universitas Negeri Surabaya. Di sini ingin saya menyampaikan satu pertanyaan nih Pak. Saya menemukan suatu contoh kasus yayasan yang bergerak di bidang sosial. Namun, yayasan tersebut tidak ada kegiatan usaha yang menghasilkan pendapatan. Tapi semua dana dan juga asetnya itu diperoleh dari dana sumbangan. Nah, untuk pertanyaannya, untuk SPT tahunan, apakah sumbangan-sumbangan tersebut dianggap sebagai penghasilan dan apakah dikenakan pajak? Terima kasih. Iya. Jadi ketika sebuah yayasan dia tidak punya kegiatan usaha tetapi tetap mendapatkan pendanaan yang kemudian dia di situ wajib dilaporkan apakah itu juga nihil apa enggak. Karena dana yang diterima oleh yayasan itu kan bisa saja untuk kebutuhan operasional dan dananya habis, atau misalnya bahkan dana sumbangan itu juga sebenarnya ya asalnya dari si pengurus yayasan. Kan banyak yang terjadi begitu kan. Jadi dia pemilik yayasan, dana sumbangan itu sebenarnya dari dia sendiri gitu. Atau misalnya memang dari penggalangan dana yang itu habis untuk digunakan operasional ya, misalnya membayar karyawan, membayar listrik ya, membayar PBB dan seterusnya lah. Nah, kalau kemudian dia nihil, maka dia tidak ada kewajiban untuk membayar pajak. Tapi kalau lain cerita ketika kemudian ternyata dia masuk kategori untuk kemudian nanti dikenakan pajak meskipun dia yayasan, meskipun juga dia tidak punya kegiatan usaha. Jadi konteksnya itu sebenarnya dia tergantung bagaimana kemudian yayasan itu menggunakan dananya ya, dan berapa dana yang tersisa untuk kemudian nantinya dilaporkan pada pajak tahunan gitu. Oke, baik. Bagaimana Mbak Vita? Sudah cukup jelas ya? Terima kasih Bapak. Oke. Baik, terima kasih Mas Zaki atas kesempatannya. Hari ini kita banyak sekali belajar ya terkait dengan kelas legalisasi, khususnya legalisasi pada suatu organisasi. Ya mungkin nanti teman-teman kalau misalnya masih ada yang kurang, berhubung waktu kita juga terbatas di kegiatan kali ini, nanti boleh menghubungi Mas Zaki. Nah mungkin boleh melalui Instagram karena Mas Zaki ini cukup aktif juga ya Mas di Instagram ya Mas ya. Nanti boleh di-share juga Mas Instagramnya di chat box juga teman-teman. Dan mungkin kalau misalnya nanti teman-teman butuh diskusi lagi hal-hal lain, mungkin perlu konsultan hukum nih. Nih Mas Zaki juga bisa menyediakan juga nih teman-teman. Barangkali suatu saat nanti teman-teman punya bisnis, usaha yang bisa dikolaborasikan secara bersama-sama. Mungkin untuk di sesi akhir kali ini Mas Zaki kita boleh minta closing statement ya Mas Zaki. Ya, dipersilakan Mas Zaki. Ya, baik. Terima kasih banyak Mas. Ya, kalau saya sering mengutip apa kata Darwin ya, jadi orang yang akan memenangkan kontestasi di masa depan itu bukan orang yang paling pintar atau orang yang paling kuat, tapi orang yang paling adaptif. Jadi berorganisasi juga penting untuk kita kemudian menyusun ya arah organisasi itu akan seperti apa. Dia harus adaptif. Dunia menuntut dokumen hukum, legalitas hukum dan seterusnya. Maka kita harus adaptif ke sana. Agar apa? Agar proses yang kita bangun, kita rintis itu bisa kita nikmati hasilnya karena kita adaptif dengan kondisi perkembangan yang ada. Dan sukses buat teman-teman semua. Terima kasih PP Dunia. Semakin sukses ini buat teman-teman pengurus yang sekarang. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Zaki, dan mungkin juga tadi sedikit ada kata-kata juga yang saya rangkum dari Mas Zaki, bahwasanya kelas legalisasi organisasi ini adalah langkah yang penting dan bertanggung jawab dalam memperkuat kerangka hukum yang mengatur suatu kegiatan. Dengan memberikan legalitas kepada organisasi, kita tidak hanya memberikan kejelasan hukum, tetapi juga memperkuat pertanggungjawaban terhadap masyarakat dan juga pemerintahan. Ini adalah langkah yang berani dan progresif dalam memastikan bahwa setiap entitas memiliki akses yang setara terhadap perlindungan hukum dan kesempatan untuk berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Oleh karena itu, mari kita mendukung upaya legalisasi organisasi sebagai langkah penting untuk menuju masyarakat yang lebih adil, adaptif, transparan, dan juga berkelanjutan. Terima kasih banyak Mas Zaki atas kesempatannya. Semoga ini menjadi awalan kita untuk bisa senantiasa berkolaborasi. Mudah-mudahan berkontribusi selalu ya Mas Zaki ya. Kita banyak belajar dari Mas Zaki dan juga para teman-teman yang hadir pada kegiatan ini. Saya ucapkan lagi terima kasih banyak. Semoga Mas Zaki senantiasa diberikan kesehatan, kesuksesan, dan kelancaran aktivitas. Mudah-mudahan juga menuju profesor tadi Mas ya, sebelum umur 40 tahun. Luar biasa Mas Zaki. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, mungkin sekian teman-teman untuk kelas legalisasi pada sore hari ini. Dan mungkin saya kembalikan kepada Mbak Fikri ya, selaku MC untuk memberikan arahan atau instruksi lagi nih untuk ke depannya. Terima kasih banyak. Ya, kepada Mbak Fikri ya, waktu dan layar saya Baik, persilakan. terima kasih kepada Saudara Muhammad Dafa yang sudah membersamai kita dengan narasumber, berdiskusi dan juga sesi tanya jawab. Nah, selanjutnya ada sesi pemberian tugas dan juga briefing. Untuk waktu dan layar saya berikan kepada steering komite, kepada waktu dan layar saya berikan. Baik, terima kasih kepada MC Mbak Fikriyah atas arahannya. Jadi teman-teman, ini insya Allah akan jadi tugas akhir kita, tugas akhir untuk sekolah hukum ini, yaitu tugas kelas legalisasi. Setelah ini saya akan mengirimkan link tugas legalisasi di chatbox Zoom. Jadi saya minta harapannya ke teman-teman agar lebih fokus lagi ke chatbox yang ada di Zoom, dan harapannya setelah ini teman-teman bisa mengerjakan tugas tersebut dengan seksama. Dan saya ingin menginfokan kepada teman-teman semua bahwa deadline untuk tugas sekolah hukum ini adalah 2 kali 24 jam. Jadi diberikan waktu 2 hari setelah diberikannya tugas ini. Jadi kalau misalnya saya berikan hari ini tanggal 28 April, maka deadline untuk tugas ini adalah 30 April jam 23.59, 11.59. Oke, mungkin setelah ini akan saya kirimkan. Baik, teman-teman udah bisa ngecek ya, udah ngecek di chatbox tugas kelas legalisasi sekolah hukum. Baik, teman-teman, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah meluangkan waktu di sini, yang sudah meluangkan waktu dari awal sekolah hukum, dari kelas konstitusi, advokasi, dan legalisasi, bahkan yang sudah bersiap sedia dari stadium general, bahkan yang di setiap sesinya udah eh, selalu seksama mendengarkan, yang sudah aktif untuk bertanya, mengangkat tangan. Terima kasih teman-teman karena kalian adalah pelengkap untuk acara sekolah hukum ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesuksesan dan kelancaran bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Mumtaz atas briefingannya mengenai tugas. Nah, sebelum kita tutup acara kita, saya ingin menginfokan bahwa ada 3 peserta terbaik di Sekolah Hukum PPI Dunia 2023-2024 yang nantinya akan diinfokan di grup peserta. Jadi, stay tune terus di grup peserta ya teman-teman. Nah, dengan berakhirnya semua kelas sekolah hukum PPI Dunia, maka berakhir pula acara kita pada hari ini. Terima kasih kepada semua pembicara, panitia, dan juga serta seluruh peserta yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada sore hari ini. Dan semoga apa yang kita terima pada hari ini dapat menjadi pengalaman serta ilmu yang bermanfaat untuk kedepannya. Saya selaku MC mewakili seluruh panitia yang bertugas, memohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, dan sampai bertemu di sesi kelas
dan sampai bertemu di Sekolah Hukum PPI Dunia selanjutnya. Dengan demikian, saya Fikria, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Terima kasih teman-teman Fikria. semua. Eh, Ayo tugas-tugasnya jangan lupa. Ada 3 peserta terbaik ya, teman-teman semua.